Apakah mereka anggota klan iblis? Xiao Yan ingin memastikan tebakannya. Aku tidak yakin tentang ini. Tetapi mereka sangat kuat. Kultus Himo tampaknya mematuhi mereka. Kultus Himo selalu menjadi cabang dari Mozu. Xiao Li memiliki kontak paling banyak dengan orang kulit hitam, pria berjubah. Jadi tentu saja dia yang paling banyak bicara. Ini sekte iblis Irak lagi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Leluhur, aku telah menyusahkan kalian semua. Aku mungkin menebak mengapa. Aku harus segera pergi. Tapi aku tidak bisa membawa Xiao Qi pergi. Itu terlalu berbahaya. Bahayanya harus disingkirkan. Dan bahkan lebih berbahaya jika kamu tidak mengambilnya. Xiao Long berteriak langsung. Ketika kamu pertama kali memurnikan pil obat kekaisaran, aku bertaruh dengan lelaki tua Xiao Li. Menjodohkan Xiao Qi denganmu. Kamu berhasil. Jadi Xiao Qi adalah wanitamu yang dapat dibenarkan. Dan hal-hal tidak begitu mendesak pada awalnya. Tetapi sekarang hal-hal itu terjadi secara tiba-tiba. Aku hanya bisa cemas. Sebelum mendengarkan kata-kata Xiao Long, Xiao Yan tertegun. Xiao Qi bahkan menatap Xiao Li, yang mengangguk dalam diam. Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia baru saja akan mengatakan bahwa dia sudah punya istri di benua Doqi. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara teredam dari langit, dan seluruh klan Xiao gemetar hebat. Xiao Li buru-buru mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan klan Xiao, lalu menoleh dan berkata kepada Xiao Li, mereka ada di sini. Suara gemuruh mulai bergema terus-menerus, dan setiap kali suara gemuruh terdengar, disertai dengan goncangan yang keras. Xiao Li mengerutkan kening. Mereka menyerang formasi perlindungan klan. Tampaknya formasi perlindungan klan tidak akan bertahan lama. Mereka terlalu kuat. Setelah selesai berbicara, dia meraih tangan Xiao Qi lagi, meletakkannya di tangan Xiao Yan, dan berkata dengan suara serak, maaf, anak-anak, kakek tidak melindungimu dengan baik. Xiao Li tersedak. Matanya yang tua sudah lembab. Xiao Yan dan Xiao Qi tidak bisa lagi berkata apa-apa saat ini. Xiao Yan meraih tangan Xiao Qi. Lalu dia berlutut di depan Xiao Li, dan bersujud 3 kali dengan erat. Menonton adegan ini, sederet air mata tua mengalir di wajah tua Xiao Li. Xiao Li dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata, bangun. Xiao Yan meraih tangan Xiao Qi dan berdiri perlahan. Xiao Qi tidak bisa menahan rasa malunya karena Xiao Yan memegang tangan kecilnya seperti ini, dan rona merah di wajahnya menjadi lebih dalam. Xiao Li mengelus kepala Xiao Qi, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Kier, ingatlah untuk mendengarkan kata-kata Xiao Yan, masa depan klan Xiao bergantung sepenuhnya padamu. Ketika Xiao Qi mendengar ini, rona merah di wajahnya segera menghilang, semacam kekhawatiran membuncah di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia dan Xiao Yan akan dapat melihat kakeknya lagi setelah melarikan diri. Air mata menggenang, kedua matanya keluar. Melihat penampilan Xiao Qi, Xiao Li yang tersenyum, anak bodoh, kenapa kamu menangis? Kakek akan baik-baik saja. Pada saat ini, suara ledakan menjadi semakin keras. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berbicara lebih banyak. Xiao Li menoleh untuk melihat Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan, tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Sekarang kita hanya dapat mencoba untuk melihat apakah monumen kuno kekacauan dapat dibuka. Tempatnya tersembunyi dan sulit ditemukan. Bawa Xiao Qi ke monumen kuno, dan Xiao Long dan aku akan melawan dulu. Anak-anak, ingat, darah keluarga Xiao kita mengalir di tubuhmu. Xiao Long datang dan melihat ke arah Xiao Qi. Cahaya biru di tangannya bergetar, dan sebuah kompas muncul di tangan Xiao Long. Xiao Long menyerahkannya kepada Xiao Qi. Xiao Qi, ini adalah kompas. Kamu dan Xiao Yan bertunangan. Jadi ini adalah hadiah untukmu. Meskipun kompas ini tidak sebagus milik Xiao Yan, ia memiliki lebih banyak tempat untuk direkam. Jangan pergi ke situs bersejarah untuk bersembunyi. Tidak ada tempat yang aman untuk klan Xiao sekarang. Gunakan saja ini untuk melarikan diri. Xiao Qi mengambil kompas. Wajahnya memerah. Sementara wajah Xiao Yan tenang. Leluhur, api kacau saya hampir sepenuhnya menyatu. Saya ingin pergi ke reruntuhan kuno yang kacau dan benar-benar memadukan api yang kacau. Xiao Lixian, kakek berkata bahwa monumen kuno sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Bahkan jika sesuatu terjadi tanpa diduga, masih ada waktu untuk menggunakan kompasmu. Disebut leluhur Xiao Long, disebut kakek Xiao. Untungnya, mereka semua adalah orang-orang yang telah berlatih selama ribuan tahun. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan hal ini. Melihat bahwa Xiao Yan sama sekali tidak bingung dalam situasi seperti itu, baik Xiao Li maupun Xiao Long melirik sekilas, dan Xiao Qi merasa sedikit lebih mengagumi Xiao Yan. Oke,
Terserah kamu. Tapi begitu kamu harus memperhatikan bahayanya. Nak, kamu harus menjadi lebih kuat. Xiaolong menepuk pundak Xiaoyan dan berkata, berbalik sekitar dan pergi ke sisi Xiaoli. Xiaoli menoleh dan berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, kamu harus melindungi Xiaoqi. Sekarang kamu pergi ke Chaos Ancient Ruins, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk menunda waktu untukmu. Lan Xiao, ayo pergi juga. Melihat Xiaoli dan Xiaolong pergi, Xiaoyan melepaskan tangan Xiaoqi dan berkata kepada Xiaoqi. Xiaoqi membeku sesaat, mengikuti Xiaoyan keluar dari aula alkimia dengan sedikit tidak wajar. Keduanya berjalan mengitari beberapa bangunan, menurunkan tubuh mereka ke tingkat terendah, menekan aura mereka, dan terbang di antara awan, menjulang. Di sudut yang sangat jauh dari klan Xiao, dua sosok bergerak berhenti perlahan. Di langit, riak hijau beriak di langit yang kosong. Di langit, gerbang batu yang tampaknya tersembunyi di ruang ini berangsur-angsur muncul. Gerbang batu itu ditutupi dengan pola aneh, penuh dengan nafas kuno. Xiaoyan dan Xiaoqi mendarat di depan simen. Melihat dua gerbang batu besar yang muncul dari udara tipis, Xiaoqi yang berada di samping Xiaoyan, memiliki kilatan keterkejutan di matanya. Dia telah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ada tempat seperti itu yang tersembunyi di klan Xiao. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan dengan bunyi gedebuk, api kuning muda melambung dari telapak tangan Xiaoyan dengan menyihir. Nyala api itu tampak spiritual, menari di tangan Xiaoyan seperti anak nakal. Xiaoyan melihat nyala api di tangannya, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan menembakkan nyala api langsung ke gerbang batu di depannya. Xiaoqi yang berdiri di samping tertegun saat melihat pemandangan ini. Dia tidak tahu bahwa Xiaoyan memiliki Skyfire, dan menurut pengamatannya, Skyfire Xiaoyan sangat mirip dengan Chaos Holy Flame yang diceritakan kakeknya. Chaos Shengyan memiliki nama yang sangat terkenal di antara klan Xiao. Bagaimana mungkin Xiaoqi tidak terkejut? Api kuning pucat mengalir menuju gerbang batu, dan garis-garis aneh di gerbang batu tiba-tiba memancarkan cahaya redup, dan nyala api dengan cepat menyatu menjadi garis-garis aneh ini. Xiaoyan merangsang dendamnya dan meningkatkan kekuatan Chaos Shengyan. Dengan curahan kekuatan Xiaoyan, simen memancarkan lingkaran cahaya kuning samar. Xiaoyan melihat ini dengan ekspresi senang di sudut mulutnya. Xiaoyan menuangkan lebih banyak doqi. Akhirnya terdengar suara melonggar di antara dua gerbang batu. Xiaoyan tidak berani mengendur. Kekuatan jiwa di antara alisnya melonjak, dan doqi seperti gelombang pasang diisi dengan api suci kekacauan. Ledakan, dengan suara teredam, pintu batu itu mulai terbuka perlahan. Ada ekstasi di wajah Xiaoyan. Dia tidak menyangka akan begitu mudah untuk berhasil. Dengan lambaian telapak tangannya, api suci kekacauan dari simen terbang kembali ke tangan Xiaoyan, dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Gerbang batu terbuka perlahan, dan aura kuno yang lebih intens terpancar dari gerbang batu, berubah menjadi gas kuning muda, membungkus seluruh gerbang batu, mengungkapkan dunia seperti api di dalamnya. Tanpa ragu, Xiaoyan meraih tangan Xiaoqi dan berjalan menuju gerbang batu. Xiaoqi mengikuti di belakang Xiaoyan dengan kaget. Xiaoyan melangkah ke monumen kuno kekacauan, tetapi begitu Xiaoqi di belakangnya melangkah masuk, tekanan tak terlihat segera menekan Xiaoqi, dan Xiaoqi mengeluarkan erangan teredam. Xiaoqi juga memiliki Skyfire, yang menempati peringkat kedua di klan Xiao, tetapi hanya peringkat kedua di klan Xiao. Ketika datang ke Chaos Holy Flame, saya tidak tahu berapa banyak peringkat yang lebih rendah, jadi secara alami akan dihukum oleh Chaos Holy Flame. Xiaoyan menoleh dengan bingung, dan langsung mengerti alasannya. Dengan lambaian telapak tangannya, api primal Chaos segera menyelimuti Xiaoqi. Kemudian Xiaoqi berdiri dan mengikuti Xiaoyan dalam diam. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan, gas kuning pucat menghilang dalam sekejap, dan gerbang batu di belakangnya perlahan ditutup, dan seluruh reruntuhan kuno kekacauan secara bertahap tersembunyi di ruang ini lagi. Dan di dalam reruntuhan kuno yang kacau, apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah lautan api kuning muda. Dengan api kuning muda yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit, seperti api suci yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja bergabung. Melihat api kuning pucat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba berkedip dengan takjub. Dengan lambaian telapak tangannya, beberapa api kuning pucat terbang ke tangan Xiaoyan. Perbedaan apapun, tetapi juga memiliki napas samar dari Chaos Holy Flame. Xiaoyan tersenyum. Sepertinya dia datang ke tempat yang tepat. Dia membuka telapak tangannya, dan nyala api di tangannya terbang menjauh dari telapak tangan Xiaoyan lagi, tergantung di ruang ini lagi. Ruang ini tidak besar,
Dan saat ini terlihat jelas ada platform batu rendah dan datar di tengah ruang, dengan cahaya redup melayang di atas platform. Langkah kaki Xiao Yan kemudian perlahan bergerak menuju pusat. Xiao Qi, yang berdiri di belakang Xiao Yan, memandang punggung Xiao Yan dan merasakan perasaan yang tak dapat dijelaskan. Tetapi tanpa banyak berpikir, dia mengikuti jejak Xiao Yan. Xiao Yan, di mana kamu dibesarkan? Keduanya berjalan dengan hati-hati di ruang ini. Hanya suara nyala api yang terdengar di sekitar. Xiao Qi benar-benar tidak terbiasa dengan suasana sunyi seperti itu. Jadi dia mau tidak mau berbicara. Ditanya. Rona merah muncul tanpa sadar di wajahnya. Benua Duqi, Xiao Yan menoleh, dan menjawab dengan sangat hangat kepada Xiao Qi yang pemalu. Mendengarkan jawaban lembut Xiao Yan, rona merah di wajah Xiao Qi berangsur-angsur memudar. Nama benua Doqi sangat asing bagi Xiao Qi. Xiao Qi tumbuh di tempat yang mirip dengan benua Doqi. Tetapi tempat itu tidak kekurangan sumber energi kaisar, dan tidak terlalu sulit untuk mempromosikan Kaisar Dou. Itu juga sebuah dunia. Saya dibesarkan di dunia lain. Ayah saya meninggal lebih awal. Dan sekarang saya hanya memiliki kakek saya sebagai satu-satunya kerabat, kata Xiao Qi di sini. Memikirkan Xiao Li, hatinya menegang, menjadi sedih. Hehe, tidak, kamu masih memilikiku sebagai kerabat, kata Xiao Yan dengan senyum tipis. Xiao Qi terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang tiba-tiba, tetapi segera rona merah di wajahnya menyebar lagi. Xiao Yan, apakah kamu memiliki kerabat di benua Doqi? Xiao Qi menyentuh wajahnya yang sedikit panas dengan tangan kanannya, dan bertanya pada Xiao Yan dengan mata yang cantik. Xiao Yan berhenti sejenak, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba, ada fluktuasi hebat di ruang sekitarnya, dan energinya tiba-tiba menjadi ganas, dan api yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang dengan damai mulai berlarian di sekitar satu demi satu. Memicu semua api suci yang kacau di tubuh Xiao Yan. Lapisan cahaya kuning pucat terpancar dari tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan membeku, dan energi pertempuran di tubuhnya segera meledak, dan suasana kacau di sekitarnya langsung menjadi tenang. Tampaknya ini adalah tempat energi tetap. Kita harus menahan napas sebanyak mungkin. Jika tidak maka akan mudah menyebabkan kekacauan energi. Aku baru saja menekannya. Untungnya, energi di ruang ini tidak terlalu keras. Xiao Yan menoleh, memberitahu Xiao Qi yang ada di belakangnya. Xiao Qi mengangguk dan menekan nafas di tubuhnya seminimal mungkin. Xiao Yan mengangguk dan menekan auranya sebelum melanjutkan masuk. Struktur energi ruang ini terlalu rapuh. Lebih baik berhati-hati. Keduanya segera mencapai jantung monumen kekacauan. Begitu Xiao Yan memasuki hati ini, sebuah platform batu kecil muncul di garis pandang Xiao Yan. Tepat di platform batu, ada api kecil berwarna kuning pucat, yang memancarkan aura yang sangat mirip dengan Chaos Holy Flame. Xiao Yan meminta Xiao Qi untuk berdiri di luar, dan berjalan perlahan menuju api sendirian. Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa nafas nyala api ini persis sama dengan nyala apinya yang kacau. Tampaknya selama dia mengintegrasikan nyala api yang kacau ini ke dalam tubuhnya, nyala api yang kacau di tubuhnya akan hancur total, digabungkan. Hei, sepertinya Chaos Shengyanmu akan berhasil diintegrasikan sepenuhnya. Nak, tempat ini relatif terpencil dan tidak ada orang. Cewek di belakangmu baik, kenapa tidak? Suara Old Zan tiba-tiba bergema di Xiao Yan berdering di telinga. Tetap di menara dengan jujur, Xiao Yan mengabaikan Zan Lao, dan berjalan dengan hati-hati menuju api di antara platform batu, dan Chaos Holy Flame di tubuhnya juga dilepaskan. Saat dia mendekati api suci kekacauan di antara platform batu, Xiao Yan melambaikan telapak tangan kanannya dengan ringan, dan api suci kekacauan di antara platform batu terbang ke tangan Xiao Yan, dan segera api di sekitarnya mulai mengamuk lagi. Menerima, Xiao Yan berteriak dingin, dan segera duduk bersila di atas platform batu, memegang dua api suci kekacauan di masing-masing tangan, yang besar di kiri dan yang kecil di kanan. Api suci kekacauan di atas platform batu tidak bermaksud melawan di tangan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan dapat merasakan bahwa masih ada banyak faktor kekerasan dalam api suci kekacauan ini. Mengikuti teriakan dingin Xiao Yan, api terbang di seluruh langit bergegas menuju Xiao Yan satu demi satu, dan segera menembus ke Primal Chaos Flame di tangan kanan Xiao Yan. Di platform batu di bawah Xiao Yan, jimat aneh muncul. Begitu jimat ini muncul, Xiao Yan langsung diselimuti oleh aura aneh. Yang lebih aneh lagi adalah dua api yang kacau di tangan Xiao Yan tiba-tiba terpisah dari telapak tangan Xiao Yan, melayang di udara, dan perlahan mendekat. Segera setelah kedua nyala api bersentuhan, mereka mengeluarkan suara berkicau, dan energi yang kuat segera keluar.
dan semua nyala api yang berterbangan di angkasa mengalir ke nyala api asli di atas platform batu. Nyala api di ruang angkasa ini mungkin berasal dari nyala api yang kacau ini. Kedua api yang kacau itu terjerat di udara, dan untuk beberapa saat, kedua api yang kacau itu mulai menyatu dengan cepat. Selama proses peleburan kedua api, suara keruntuhan terus-menerus di luar situs kuno bisa terdengar samar-samar. Xiao Yan mengerutkan kening. Ketika Xiao Qi mendengar suara tabrakan itu, dia menjadi lebih khawatir. Saat ini, setelah Xiao Yan keluar dari reruntuhan kuno, berita bahwa gerbang batu lorong reruntuhan kuno telah menyebar. Tidak hanya di seluruh Dizu, bahkan di luar Dizu pun sudah menyebar. Banyak orang berpikir betapa beruntungnya klan Xiao. Xiao Yan keluar dari situs kuno hidup-hidup, jadi dia pasti mendapatkan banyak harta. Beberapa orang hanya iri, sementara beberapa orang mengingini klan Xiao. Di luar negara kekaisaran, di halaman yang menempati area yang sangat luas, reruntuhan kuno muncul di pegunungan Tianmo Dizu. Seorang pemuda berambut merah darah bertanya dengan suara kaget dan bersemangat kepada seorang lelaki tua berambut merah darah yang berdiri tidak jauh di depannya. Berita itu 100% akurat, jawab lelaki tua berambut merah itu. Pemuda berambut merah itu, serta beberapa orang lanjut usia lainnya yang hadir, langsung menunjukkan kehebohan. Keluarga saya telah dirahasiakan sejak zaman kuno. Kaisar leluhur jatuh di pegunungan Tianmo di Dizu. Selama puluhan ribu tahun, kami mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil. Hari ini, akhirnya muncul. Anggota tertua dari beberapa orang tua berkata dengan bersemangat. Bagaimana keadaan di sana sekarang? Pemuda itu menyela lelaki tua itu, menatap lelaki tua berambut merah di depannya dan bertanya. Jalur reruntuhan kuno ini telah runtuh. Pria tua berambut merah itu membungkuk dan menjawab. Apa katamu? Itu roboh. Tangan pemuda berambut merah yang memegang cangkir teh itu tiba-tiba bergetar. Ya, itu runtuh. Hanya satu pemuda yang masuk secara kebetulan dan keluar dari reruntuhan hidup-hidup. Begitu dia keluar, lorong itu runtuh. Pria tua berambut merah itu mengangguk dan menjawab lagi. Ketika pria berambut merah itu mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, dan dia buru-buru bertanya, siapa pemuda itu? Menurut berita, itu adalah murid dari sebuah keluarga di Dizu, dan orang-orang dari cabang lain dari klan iblis telah ditemukan di Dizu. Pria tua berambut merah itu menjawab. Aku bertanya siapa pemuda ini? Siapa namanya? Keluarga yang mana? Raung pria berambut merah itu. Pria tua berambut merah itu gemetar, dan buru-buru menjawab, beritanya tidak mengatakan. Kulit pemuda berambut merah itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia merenung sejenak, dan membanting cangkir teh di tangannya ke tanah. Pesan, kirim seseorang ke Dizu untuk menyelidiki, dan kita harus menemukan pemuda ini. Ya, pria tua berambut merah itu setuju, membungkuk, dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, seorang wanita genit dengan rambut merah darah berlari ke halaman dari luar, meraih lengan pemuda itu, menatap pemuda itu dan bertanya, Kakak, apakah ada berita? Pemuda berambut merah itu segera memulihkan senyumnya dan mengangguk, ada berita. Muer, sebaiknya kamu tinggal di rumah dan jangan lari. Apakah kamu mendengarku? Ceroboh. Aku tahu. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Sebelum pemuda berambut merah sempat berbicara, wanita berambut merah itu sudah melompat keluar. Titik 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 titik. Tapi saat ini, di dalam klan Xiao, suara gemuruh terus meledak. Di jantung klan Xiao, dua sosok berdiri, dan di sekitar mereka ada murid klan Xiao yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya dilindungi oleh perisai energi yang sangat besar. Di ujung depan perisai, pedang raksasa energi besar menggantung tinggi, dikelilingi oleh pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, membentuk formasi yang sangat misterius sejauh mata memandang. Ini adalah formasi perlindungan klan Xiao. Perisai energi sepenuhnya memblokir akses ke klan Xiao. Di luar perisai, ada 5 pria berjubah hitam, anggota sekte iblis Yi, dan semua murid klan Xiao yang telah kembali dari pegunungan Tianmo. 5 pria berjubah hitam dan sekte iblis Yi mengelilingi pintu masuk klan Xiao, menyerang formasi perlindungan klan, sementara semua murid klan Xiao yang telah kembali dari pegunungan Tianmo berdiri jauh. Menghadapi formasi pelindung klan Xiao, semua orang di Imo Jiao sangat terkejut saat menyerang. Pertahanan formasi besar ini telah melampaui imajinasi mereka. Jelas, formasi besar ini tidak didasarkan pada kekuatan mereka, mampu menerobos. Namun di mata kelima pria berjubah hitam, mereka menunjukkan penghinaan terhadap formasi perlindungan klan ini. Ketika formasi besar diserang, pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar pedang raksasa energi menusuk ke arah penyerang.
dan beberapa anggota Yimo Jiao diserang oleh pedang energi kecil dalam sekejap, dan segera jatuh dan jatuh. Semua kultus Yimo mundur satu setelah lainnya. Seorang pria berjubah hitam segera mencondongkan tubuh ke depan, mengangkat telapak tangannya sedikit, mengeluarkan dengusan yang dalam. Matanya memerah. Dia mengayunkan lengan bajunya dengan berat. Semua aura kuat di tubuhnya dilepaskan tanpa syarat, dan energi di depannya, kecil pedang itu segera menghilang. Siapa yang di luar? Mengapa kamu menyerang klan Xiao tanpa alasan? Sebuah suara terdengar. Xiao Li yang bergegas ke formasi perlindungan klan setelah mengirim Xiao Yan pergi, dan berdiri di tengah formasi. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan anak itu bernama Xiao Yan, dan kami tidak akan mempermalukanmu lagi. Pria berjubah hitam itu menarik lengan bajunya, dan berteriak dengan dingin kepada Xiao Li yang berada dalam formasi. Xiao Yan bukan keluargaku. Teman ini tidak boleh lahir dari ketiadaan, dan memaksaku untuk melakukan apa yang sulit. Xiao Li menjawab tidak rendah hati atau sombong. Kentut, anak itu menggunakan kompas untuk kembali ke klan Xiao. Kamu masih ingin berdalih? Apakah kamu tidak takut dimusnahkan? Senior, bukti apa yang kamu miliki bahwa Xiao Yan sekarang ada di keluarga? Xiao Li masih mengambil waktu. Dia ingin mengulur waktu untuk Xiao Yan. Jika anak itu tidak ada di klanmu, mengapa kamu mengaktifkan susunan perlindungan klan ini? Pria berjubah hitam itu bertanya. Senior datang ke klan kami sebagai tamu. Anda hanya perlu memberitahu, dan klan kami akan menyambut Anda. Tetapi Yimo Jiao bukan teman klan kami. Begitu banyak orang Yimo Jiao datang. Sebelum klan kami tidak tahu tujuan mereka, hanya untuk mencegah kecelakaan. Sungguh mulut yang tajam. Pria berjubah hitam memanggil kakak laki-laki itu berkata, apakah kamu mencoba mengulur waktu untuk anak itu melarikan diri? Buka susunan perlindungan klan dan biarkan aku masuk dan mencarinya. Anak itu benar-benar bukan di klanmu. Jadi aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Bagaimana? Hayalan. Alis Xiao Li terlihat megah dan tegas. Meskipun klan Xiaoku lemah, aku tidak ingin mencarinya. Pria muda berjubah hitam itu tercengang, dan niat membunuh segera menyelimuti. Dia berkata kepada Xiao Li kata demi kata, kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pria muda berjubah hitam itu tidak bergerak, dan dengan jentikan matanya, keempat pria berjubah hitam lainnya berdiri satu demi satu, melepaskan aura kuat mereka tanpa syarat. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah penutup jubah hitam, sepasang mata biru samar. Keempat orang itu menyerang perisai dengan seluruh kekuatan mereka, dan pedang energi kecil yang tak terhitung jumlahnya mengayun ke arah mereka. Tetapi di bawah serangan kuat dari empat orang itu, mereka semua menghilang dengan cepat. Setelah beberapa saat, sebuah celah terbuka dalam formasi, dan sosok empat orang langsung menyerbu ke dalam formasi seperti hantu. Wajah Xiao Li dan Xiao Long tiba-tiba menjadi serius. Cetakan tangan mereka berubah dengan cepat, dan pola keluarga yang samar muncul di antara alis mereka pada saat yang bersamaan. Begitu pola keluarga muncul, seluruh formasi sepertinya diaktifkan secara instan, dan segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ada suara jijik samar dari empat pria berjubah hitam. Pada saat ini, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menebas udara, menyeret bayangan pedang samar di belakang mereka tiba-tiba. Seluruh formasi diselimuti lautan pedang. Di setiap arah formasi, ada orang-orang dari klan Xiao yang duduk bersila, dan energi pertempuran di tubuh mereka dituangkan ke dalam formasi secara terus-menerus. Tunggu, semuanya, begitu, kata-kata Xiao Li diucapkan. Semua murid klan Xiao mengangkat semangat mereka. Murid klan Xiao tahu di dalam hati mereka bahwa hampir tidak ada kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Jika hanya ada satu Doudi bintang 4, mungkin masih ada kemungkinan menang. Tapi sekarang kita berhadapan dengan 4 bintang 4 ke atas Doudi. Belum lagi masih ada yang terkuat yang belum muncul. Tingkat kemenangan hampir nol. Tetapi klan Xiao para murid dalam formasi tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah. Dan mereka semua mati-matian menyuntikkan energi pertempuran ke dalam formasi. Pada saat ini, sidik jari Xiao Long berubah dengan cepat, dan pedang raksasa energi yang tergantung tinggi dalam formasi tiba-tiba bersinar dengan cahaya pedang, mengeluarkan energi pedang yang tajam. Mata Xiao Li tertuju, dan dia mengendalikan pedang raksasa energi dan mengayunkannya dengan keras ke arah empat pria berjubah hitam. Sosok keempat pria berjubah hitam tidak mundur sedikit pun. Pada saat yang sama, telapak tangan mereka memadat, dan empat ki pertempuran yang kuat bergabung menjadi satu, menghadapi pedang energi raksasa bercampur dengan aura pedang yang ganas, dan ada suara keras dalam formasi, ada suara teredam, dan fluktuasi energi yang sangat besar menyebar di sekitar formasi,
menyebabkan seluruh formasi sedikit bergetar. Murid klan Xiao yang tak terhitung jumlahnya termasuk Xiao Li dan Xiao Long memuntahkan seteguk darah, dan semua murid klan Xiao dalam formasi menderita luka dalam. Suara gemuruh yang besar juga menyebar ke Chaos Ancient Ruins. Mendengar suara gemuruh, wajah Xiao Yan menjadi lebih serius, dan mata Xiao Qi menjadi lembab lagi. Kakek, Xiao Qi menggumamkan dua kata yang berkedut dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa berhenti melihat pintu masuk Chaos Ancient Ruins. Tangannya dipeluk erat di dadanya, dan dia berdoa dalam hati. Di depan Xiao Yan, sebagian besar dari dua api kacau telah bergabung, dan faktor mengamuk di api kacau lainnya juga distimulasi sedikit demi sedikit. Xiao Yan merangsang kekuatannya, dan menggerakkan api kacaunya sendiri untuk perlahan-lahan menghilangkan faktor mengamuk ini. Hanya dengan menghilangkan semua faktor mengamuk dari api kacau lainnya, nyala api kacau yang menyatu tidak memiliki kotoran, dan secara alami jauh lebih stabil. Menghilangkan faktor mengamuk adalah proses yang sangat lambat. Begitu terlalu cepat akan menyebabkan nyala api menjadi lebih ganas. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghapusnya selangkah demi selangkah dengan sangat sabar. Fen Jue beredar di tubuhnya, dan Fen Jue masih membantu perpaduan api suci kekacauan. Tiba-tiba, sebuah bayangan melayang di depan mata Xiao Yan. Bayangan ini muncul begitu tiba-tiba di depan mata Xiao Yan, yang mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan melihat lebih dekat. Bayangan itu adalah seorang lelaki tua yang memancarkan aura klan Xiao. Sepertinya hanya sisa jiwa. Nak, kamu seharusnya menjadi penguasa Chaos Shengyan saat ini, kan? Suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengangguk. Siapa kamu? Xiao Yan memandang lelaki tua itu dan bertanya balik. Tetapi sidik jari di tangannya tidak berhenti. Mereka masih berubah perlahan, satu demi satu. Setiap kali sidik jari dibuat, beberapa faktor mengamuk di Chaos Holy Flame akan dihapus, dan siklus akan berlanjut. Setiap kali dihapus, beberapa titik Chaos Holy Flame akan menyatu lagi. Pria tua itu melihat sidik jari Xiao Yan yang selalu berubah, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Aku adalah master dari Chaos Shengyan generasi sebelumnya, Xiao Se. Pria tua itu menjawab. Apakah kamu yang ingin mengendalikan klan Xiao saat itu? Xiao Yan samar-samar tahu tentang periode sejarah itu. Hei, itu semua salahku bahwa aku pikir aku bisa memimpin klan Xiao menuju kemakmuran dengan api suci kekacauan. Orang tua itu menghela nafas, dan kemudian berkata, kamu bisa menjadi pemilik baru dari api suci kekacauan, yang membuktikan bahwa api suci kekacauan ditakdirkan untukmu. Aku tidak punya banyak energi, jadi izinkan aku membantumu menyelesaikan penggabungan api suci. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung menjadi dua api suci. Kekacauan dalam sekejap mata. Api suci kekacauan faktor mengamuknya secara ajaib menghilang dalam sinar cahaya ini. Boom! Kedua api yang kacau itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan mereka menyatu bersama dalam sekejap. Energi panas dan kuat segera meledak, dan nafas jauh dan kuno datang dari gelombang api yang kacau demi gelombang. Memancar keluar, menyapu di seluruh monumen kacau. Api suci kekacauan yang menyatu bergoyang ke kiri dan ke kanan di depan Xiao Yan, seolah menari dengan cepat, dan cahaya terang menyala, seolah mengekspresikan suasana gembiranya kepada Xiao Yan. Perlahan-lahan, cahaya meredup sedikit demi sedikit, dan aura yang jauh dan kuno perlahan mereda. Shengyan jatuh ke arah Xiao Yan, dan perlahan mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan memperhatikan api suci yang kacau, yang awalnya ringan kuning, kini berubah menjadi kuning tua. Memegang api kacau yang menyatu ini, Xiao Yan memperhatikannya dengan hati-hati. Seluruh nyala api terdiri dari garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat aneh, memberi orang perasaan kuno dan misterius. Pada saat ini, sepotong informasi muncul di benak Xiao Yan. Api suci Chaos. Dikatakan bahwa ketika dunia ini pertama kali dibuka, itu terdiri dari sumber energi paling murni dari kekacauan antara langit dan bumi. Ia dapat langsung mengerahkan kekuatan kekacauan kuno, sehingga tubuh dan kekuatan pemiliknya dapat berubah dalam waktu singkat. Saat ini, tubuh pemiliknya disebut tubuh kekacauan. Chaos Shengyan memiliki 3 keterampilan. 1 tubuh kekacauan, yang lain adalah api kekacauan kuno, dan yang ketiga adalah kekuatan kekacauan. Misteri itu tergantung pada pemiliknya pergi dan lepaskan sendiri. Petik 2. Setelah Xiao Yan memahami informasi itu dengan linglung, dia perlahan kembali ke akal sehatnya. Dan dengan pergantian energi pertarungan di meridiannya, dia menyerap api suci kekacauan ke dalam tubuhnya. Dan api suci kekacauan mengalir di sepanjang tubuh Xiao Yan seperti cairan. Meridian mengalir perlahan, memasuki anggota tubuh dan tulang Xiao Yan.
Xiao Yan menutup matanya dan mulai mengoperasikan Fen Jue. Dengan integrasi Chaos Holy Flame, bagian luar tubuh Xiao Yan juga mengalami perubahan yang luar biasa. Beberapa garis samar muncul di permukaan tubuh. Garis-garis ini sepertinya ada di bawah kulit Xiao Yan, memancarkan cahaya kuning redup.